Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah Masjid Istiqlal Toronto, dan juga yang barangkali mendengarkan dari Radio Rasil dan yang menyaksikan melalui TV Rasil. Alhamdulillah, ini adalah kali keempat dari rangkaian program-program dari Alhamdulillah kita bersama guru kita, tamu kita, Ustadz Dr. Amri Fatmi bin Aziz LCMA yang hadir bersama kita di Toronto, Alhamdulillah. Dan insya Allah malam hari ini adalah kali yang keempat, kemudian kita akan lanjutkan besok pagi sehabis subuh, insya Allah untuk program yang terakhir dalam rangkaian dakwah bersama Masjid Istiqlal Toronto ini. Alhamdulillah. Hari ini, saat ini, tema yang akan dibawakan adalah Nabi Muhammad SAW dan model interaksi hidup. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, rangkaian acaranya adalah kita akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Abdul Rashid yang akan membacakan surat Al-Anbiya 105 dan 109. Kemudian dilanjutkan dengan sekarang ini adalah 7.20 waktu Toronto atau jam 6.20 waktu Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu yang di Indonesia, di Jakarta, dan di Indonesia lainnya. Maksudnya di kota-kota lainnya di Indonesia gitu. Ya, insya Allah kita bawakan materi nanti dari Ustadz Amri yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Seperti biasa waktunya kita targetkan biasanya sekitar 1 sampai 1,5 jam insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ananda Abdul Rashid untuk membacakan surat Al-Anbiya ayat 105 sampai 109. Ada Ananda Abdul Rashid, kami persilahkan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
Ananda Abdul Rashid Satria yang telah membacakan surat Al-Anbiya 105 sampai 109. Untuk selanjutnya mari kita masuk kepada bagian inti acara kita, yaitu tausiah dari Ustadz Dr. Amri Fatmi bin Aziz LC MA dengan tema Nabi Muhammad SAW dan model interaksi hidup. Kepada Ustadz Amri, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh ketua DKM, pengurus Masjid Istiqlal Islamic Center Toronto, Kanada yang dimuliakan Allah, seluruh para undangan, tamu-tamu, serta seluruh para jamaah yang datang dari jauh untuk sama-sama kita duduk beriktikaf di masjid ini. Kita memuliakan masjid Allah yang telah kita bina bersama. Mudah-mudahan kita adalah tercatat oleh Allah termasuk jamaah-jamaah pertama yang memakmurkan masjid ini, yang nanti insya Allah dari masjid ini akan lahir generasi Islam yang lebih baik ke depan, yang menyebarkan Islam seantero Kanada insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih sekali lagi ya telah hadir untuk yang ini sesi yang ketiga kita ya pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kepahaman kepada kita sehingga kita bisa banyak belajar, dan juga sama-sama saya ingatkan untuk niatkan kita duduk di sini untuk i'tikaf ya. Dan sebaik-baik tempat itu adalah di masjid ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Kata Nabi, kapan saja ada sekelompok orang yang duduk di masjid, mereka itu belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran dan kemudian belajar sesama mereka, maka akan turun ketenangan kepada mereka. Kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat. Yang kedua, jadi turun ketenangan, diliputi oleh rahmat. Yang ketiga adalah hafathumul malaikah. Malaikat itu akan mengerubungi mereka. Ya. Kemudian wa dzakarallahu fiman indah. Mereka itu akan disebutkan di langit, dimention oleh Allah sama penduduk langit gitu. Ya, kalau bisa ngepost di IG, kalau nggak di-mention, tapi ada di foto nggak di-mention, ada orang yang sakit hati gitu ya. Tapi ini tenangannya di-mention sama Allah ya. Yang duduk beriktikaf di masjid di-mention sama Allah, sama penduduk langit, penghuni langit. Nah, 4 hal ini dijanjikan oleh Nabi SAW bagi mereka yang duduk di masjid. Ketenangan, rahmat bersama malaikat, namanya disebut di langit. Kadang kita nggak ketahuan siapa yang di masjid. Penduduk bumi nggak tahu, tapi penduduk langit tahu gitu. Dimension sama Allah di langit. Terasa nggak kalau duduk di masjid itu merasa tenang? Hah? Terasa nggak? Makanya nanti kalau semakin lama kita duduk semakin tenang kan? Jadi nanti kalau kita lihat udah mulai gini terus, tuh jangan dibangun-bangunkan. Ketenangan telah turun itu. Terus, makanya nggak lama itu. Biasanya kalau duduk di masjid ya, nggak lama dari itu langsung tenang ya. Lantuk terus dia tuh. Yang nyender-nyender. Apalagi nyender-nyender ya. Nyender itu lebih cepat ketenangan turun itu ya. Ya, itu hari Jumat juga lebih-lebih lagi tuh ya. Banyak ketenangan didapatkan.
Tanda menunjukkan karena apa? Ya tenang, betul memang. Ya, orang kalau nggak tenang mana bisa tidur dia. Dikejar-kejar sama hutang gitu gimana mau tidur? Ya, nggak mungkin kan? Nah, tapi merasa semuanya oke, semuanya nyaman, santai, nggak ada masalah, nggak ada beban gitu ya. Pasti orang kemana-mana pergi bisa mendapatkan ketenangan itu. Dan salah satu wujud ketenangan itu rasa, itulah dia. Ya. Tapi ya insya Allah makanya kita niatkan beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan setidaknya memang kita bersama dengan malaikat itu turun di sini, karena malaikat turun ke Kanada nih jarang-jarang tempat yang dicari ya Pak. Emang satu-satunya kalau daerah Georgetown dan sekitarnya Hamilton ini cuma di sini aja yang bisa malaikatnya ngumpul kan. Tempat lain nggak bisa gitu, nggak ada tempat lain gitu. Insya Allah kita malam ini nongkrong bersama dengan malaikat. Itu Nabi yang bilang loh, ya, nggak main-main gitu. Ya, insya Allah Taala. Baik, kita belajar hari ini selanjutnya adalah saya tadi judul sudah disebutkan oleh Bapak Ketua kita, ya Pak Gus, Pak Agung, ya, tentang model interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mencoba untuk melirik sedikit tentang kebutuhan kita di sini, ya. Wah, saya lihat mulai ini saya prioritaskan sedikit, ya sedikit saya di sini beberapa hari dan juga dari tadi pagi juga saya membaca, saya sedikit ingin menyoroti tentang masalah sholat. Boleh? Ya, saya menyoroti tentang masalah sholat. Ya. Pertama sekali adalah saya ingatkan kepada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bid darajat. Mau tidak, kata Nabi, aku tunjukkan kepada kalian hal-hal yang bisa meninggikan derajat kalian dan juga akan menghapus dosa-dosa kalian. Ya. Mau tidak aku tunjukkan, kata Nabi, yang nantinya derajat kalian bisa tinggi dan kesalahan kalian bisa terhapus. Amalan-amalan itu. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau gitu. Kata Nabi, pertama adalah isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit. Kondisi sulit tapi sempurnakan wudu. Yang kedua adalah kasratul khuta' ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga adalah isbaghul wudu yang ketiga adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Saya ingin sampaikan 3 hal ini, pesan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah membangun interaksi siapa? Interaksi kita nih. Bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita dalam kita berinteraksi. Ya. Dengan apa? Dengan masjid, ya, berinteraksi dengan salat kita, ya, membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah kita mau derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kita nggak mau sama manusia yang meninggikan derajat kita. Kayak kita nggak mengharap manusia itu meninggikan kita. Mana-mana ada orang-orang yang meninggikan kita, taulah dia nanti akan menjatuhkan kita. Kita tidak mau manusia meninggikan kita. Kita cukup ingin dari Allah yang meninggikan derajat kita. Semakin banyak dimension kita oleh Allah di langit, itu semakin tinggi derajat kita. Kemudian kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin kesalahan kita setiap kita berjalan di muka bumi, ada saja kesalahan setiap hari yang persis seperti debu yang nempel di baju kita. Gitu. Semakin banyak kita jalan, semakin banyak debu itu. Kesalahan-kesalahan kita dan noda juga itu semakin banyak kita berbuat, semakin banyak kita pergi, semakin banyak kita berlaku, itu akan ada kesalahan-kesalahan itu. Maka maunya kita setiap hari kesalahan itu juga bersih gitu. Jangan sampai noda itu nempel sampai menjadi kurap gitu. Jadi luka yang sulit untuk dibersihkan. Gimana caranya? Nah, inilah Nabi tunjukkan beberapa hal. 3 hal di sini. Yang pertama adalah jaga wudhu dengan sempurna walaupun sulit. Ini kita di Kanada merasakan itu. Untuk berwudhu sulit. Ya, gimana caranya? Pertama, airnya kadang ya entahkah panas sekali atau dingin sekali. Ya.
Gitu kan? Yang kedua juga baju yang kita pakai ini, aduh, ya, bajunya tebal ya. Mungkin sekarang belum terlalu dingin ya. Pas musim dingin gitu ya. Pergi kemana-mana gitu, aduh wudu ya. Kemudian gimana nih kaki nih, bisa cuci nih ya. Sulit ya. Gimana? Ya. Dalam kondisi sulit seperti itu, mau nggak kita menjaga wudu kita sempurna? Ya. Nabi suruh loh, isbaghul wudu al makari. Orang yang mau menjaga wudunya dengan segala kesusah payahan yang dia hadapi, ya, itu akan meninggikan derajatnya dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya hari-hari loh. Wudu itu sendiri juga kita harus paham. Wudu itu dia punya fadilah tersendiri yang kalau kita berwudu, saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan bahwa siapa yang membasuh mukanya maka akan keluar semua kesalahan-kesalahan daripada wajahnya itu, dosa-dosanya itu, sampai tetesan air yang terakhir daripada wajahnya. Jadi kalau berwudu kita disunahkan, ya bagusnya emang enggak kita lap wajah kita, biarin gitu. Sampai tetesan air kita yang terakhir dari wajah kita, selama itu kesalahan-kesalahan di dosa kita itu akan rontok bersama dengan air itu yang menetes gitu. Ya, itu ya. Air wudu itu. Begitu juga kita basuh tangan kita seperti itu, kaki kita juga seperti itu. Akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi dalam kondisi sulit sekalipun, jaga wudu tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Memang kesulitan. Makanya Nabi katakan isbaghul wudu al makari, kalau wudu enggak ada kesusahannya ya enggak ada dapat reward juga ya. Ada rewardnya lah karena sulitnya lah makanya ada reward ini. Maka disuruh jaga ya. Sama setiap kita berwudu itu sedang kita menghapus kesalahan-kesalahan kita dari tubuh kita, dari jasad kita yang tidak terlihat. Kalau kotor itu terlihat, tapi ini kadang tidak terlihat, itu terhapus, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian kata Nabi, ya, salah satu fadilah wudu itu, ini saya ingin kasih tahu juga fadilah wudu. Itu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih juga. Suatu hari Nabi SAW pergi berkunjung sahabat-sahabat yang telah wafat. Artinya ke kuburan para sahabat yang telah wafat. Saat kunjungan itu, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang berani tanya kepada Nabi, itu bersyukur kita tanya sama Nabi. Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika ma lam ya'tu ba'd? Ya Rasulullah, bagaimana engkau nanti hari kiamat bisa kenal umatmu yang mereka belum pernah engkau jumpai dalam hidup? Ya. Bayangkan hari kiamat nanti, kita nggak pernah jumpa sama Nabi. Tapi Nabi jumpa dengan para sahabat. Nabi hari kiamat kenal dengan para sahabat. Tapi dengan kita kenal Nabi, ya. Tapi Nabi bisa kenal kita nggak? Seperti Bang Robi ini kenal sama Joe Biden nggak? Kenal? Tahu Joe Biden? Tahu. Joe Biden kenal sama Robi? Enggak ya? Yakin nggak kenal ya? Kita tahu Nabi, ya. Nabi tahu kita nggak? Bagaimana nanti hari kiamat Nabi bisa tahu kita? Bahwa kita ini pengikutnya gitu. Di Kanada lagi, capek-capek lagi ngumpulin uang untuk beli masjid gitu. Kira-kira Nabi bisa kenal kita nggak ya? Ngurus masjid lagi. Nabi bisa kenal kita nggak ya? Jadi para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa kenal dengan umatmu nanti hari kiamat yang mereka belum pernah engkau jumpai dalam hidup? Nah, penting kan? Kira-kira masuk kita nggak di situ? Hah? Insya Allah masuk, ya, mesti masuk kita. Harus masuk gitu. Kalau nggak masuk harus masuk. Mulai hari ini harus masuk. Harus dikenal sama Nabi gitu. Lalu Nabi membuat sebuah permisalan yang unik sekali. Apa kata Nabi? Ara ghurrun muhajjalah baina yaday khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu, kata Nabi. Kata Nabi apa? Kalau seandainya kuda warna-warni. Kudanya warna-warni. Enggak satu warna gitu, warna-warni.
kudanya ini bermain dengan 100 kuda lain berwarna hitam. Mudah nggak dia kenal yang mana kudanya? Nabi buat nih permisalannya gitu. Mudah nggak dia kenal kudanya? Sahabat bilang, kata, bala ya Rasulullah, tentu. Mudah mereka kenal. Kata Nabi, fakadzalika ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Maka begitulah umatku nanti hari kiamat. Mereka akan datang seperti itu. Tubuh mereka bersinar, bercahaya, min atharil wudu, karena wudu mereka. Jadi Nabi nanti kenal kita hari kiamat dari tubuh kita yang bersinar, bercahaya. Karena bekas wudu. Maka disunnahkan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita berwudu itu membasuh lebih daripada yang wajib. Itu disunnah kita mau sampai ke leher gitu. Bagus. Tangan kita sampai ke siku, kita lewatkan, bagus. Kaki kita sampai mata kaki, kita lewatkan sampai ke betis, bagus. Kenapa? Itu kata para ulama, yutilu ghurratah. Dia akan memperpanjang sinar daripada nanti pada hari kiamat. Nabi akan kenal kita dengan itu. Ya, ini enggak, jadi masing-masing punya finger sendiri gitu, nggak bisa ngaku gitu. Ya, kalau misalkan orang Canadian lahir di sini, ya udah ada tercatat dalam ininya. Jadi dalam data banknya orang Canadian. Kalau nggak tercatat di Indonesia, datang lagi ke sini walaupun nggak punya paspor, mereka punya catatan. Mulut nggak bisa berbicara. Nanti semua amalan kita di sini tercatat loh, tersimpan di banknya itu, di bank data semuanya. Maka nanti ketika kita hari kiamat dihidupkan oleh Allah, semua itu back, tinggal di refresh kembali, balik semua gitu. Seperti sediaku di sana bilang, oh saya umatmu ya Rasulullah, tapi nggak pernah wudu gitu. Jadi sekarang udah paham kan? Untuk dikenal sama Nabi cukup dengan wudu saja kan? Gimana? Oh pas kali ini Ustaz, kami udah ketahuan nih. Ya, untuk dikenal sama Nabi wudu doang gitu. Ya harus sholat lah, masa cuma wudu. Oh. Gitu ya. Tapi kalau pulang tinggal sampai habis gitu. Ya. Ya itu dikenal sama Nabi, jaga wudu untuk sholat nantinya kan? Ya, karena wudu itu wajibnya itu karena sholat. Kalau nggak ada sholat ya nggak wajib wudu. Nah, jadi kami ingin sampaikan di awal bahwa bahwa wudu itu punya keutamaan, ya. Jadi nggak sekedar gitu doang gitu ya udah, enggak. Dia punya keutamaan bagian daripada ibadah kita. Nah, maka orang yang menjaga wudu untuk sholat, kita yakin dia itu insya Allah bersih luar dalam gitu. Orang Muslim itu bersih luar dalam dia. Kalau dia sholat, kita yakin bajunya bersih, pakai semua yang dipakai itu bersih. Maka orang yang menjaga wudhu dalam hidupnya bersih secara zahir, juga insya Allah bersih secara batin. Ya, bersih secara batin. Orang itu paling bersih loh, orang yang mau menjaga wudhu, kebiasaan menjaga wudhu. Dan juga orang sehat gitu, nggak ngeluarin angin dia, masih wudhu, masih tahu kita ini sehat nih orang ya. Nggak bisa keluarin angin dia kan, masih tadi jaga wudhu terus, kita tahu dia sehat nih. Nah, bagus. Kalau makan jengkol ya gimana gitu. Ya, gitu. Nah. Pertama jadi wudu nih, keutamaan saya ingin sampaikan wudu jaga. Kemudian adalah kasratul khuta' ilal masjid nomor 2 kata Nabi. Ada memperbanyak langkah ke masjid. Nah,
memperbanyak langkah ke masjid. Kami ingin sampaikan bahwa hidup itu kalau kita mau makanan untuk kita makan di dapur, itu sudah jelas supermarketnya udah ada. Beberapa supermarket di sini yang biasa kita pergi untuk urusan dapur kita. Apa? Dollarama ya, apa? Dollarama bisa. Gak bisa urusan dapur. Apa? Nation. Nation, etnik, saking banyaknya nggak tahu mau bilang apa gitu. Ya. Tera. Tera ya, urusan dapur kita ya. Adik tahu nih, bapak-bapak nih dasar nggak pernah belanja nih. Urusan ibu-ibu terus belanja nih. Urusan dapur sudah ada supermarketnya khusus. Kalau kita urusan pakaian sudah ada tempat beli pakaian khusus di mall gitu. Pakaian yang di sini jualan di mall gitu. Nggak ada jualan di kaki lima sini nggak ada ya. Ya, di mall udah ada. Urusan masalah dapur kita ada. Mau urusan masalah furniture ya, pergi ke situ. Sekarang urusan hati mau pergi kemana? Urusan ruh mau pergi kemana? Hah? Iya kan? Urusan dapur kita udah ada tempat jelas. Urusan pakaian udah ada tempat jelas. Maaf cakap juga ya, urusan kerja kita juga udah jelas. Ya, kerja hari-hari kita sudah jelas di mana gitu. Kantor gitu. Urusan ruh, urusan ibadah kita kemana? Ya masjid, nggak ada lain. Nggak ada lain masjid itu. Maka diingatkan kita oleh Nabi, jadi stay connected dengan masjid dalam hidup. Gitu. Kenapa itu diingatkan? Karena yang lain nggak perlu diingatkan, memang pergi sendiri gitu. Urusan dapur nggak perlu, jadi tetaplah perbanyaklah engkau pergi ke pasar gitu. Itu nggak perlu diingatkan. Tapi yang perlu diingatkan hal-hal yang kita luput loh. Ya. Kalau bilang nanti Ustaz, kok hadis-hadis Nabi itu bicara masalah-masalah gitu-gitu doang? Karena itu yang kita lupa. Yang lain nggak perlu diingatkan, memang bisa cari sendiri gitu. Nah, jadi stability itu kita jaga, ya. Jaga. Ya. Untuk urusan duniawi kita ada tempatnya, nggak perlu harus diajarkan, kita tahu kok. Ya. Maka Nabi suruh nih stay connected dengan masjid. Kasratul khuta' ilal masajid. Perbanyak langkahmu ke masjid. Nah, langkah kita ke masjid itu meninggikan derajat kita. Langkah kita ke masjid itu akan menghapus dosa kita. Yang kata Nabi, satu langkah orang melangkah ke masjid itu akan meninggikan derajatnya, satu langkah lagi itu akan menghapus kesalahannya. Terus begitu ada 1000 langkah kita ke masjid, 500 meninggikan derajat, 500 menghapus dosa. Meter ya 20 km meninggikan derajat, 20 km apa 10 km meninggikan derajat, 10 km menghapus dosa loh. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi buat perimbangan dalam hidup. Ya, buat perimbangan. Bahwa masjid itu adalah bagian daripada hidup kita. Sebagaimana urusan dapur kita itu bagian hidup kita juga adalah tuh kita tahu di mana yang murah, di mana yang mahal, di mana sayur ada, kita menjadi bagian penting dari hidup ada urusan hati. Masjid. Jangan pinggirkan masjid dari hidup kita, jangan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intidharus shalah ba'da shalah, nunggu sholat setelah sholat. Nunggu sholat setelah sholat. Artinya apa? Ini kita udah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, tunggu sholat isya lagi. Setelah sholat isya, tunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, tunggu sholat zuhur. Setelah sholat zuhur,
tunggu sholat asar. Setelah sholat asar, tunggu sholat maghrib. Sempat kerja nggak? Di antara itu. Iya. Nggak berani jawab juga. Hah? Kerjanya sambilan. Samain untuk ya, nunggu sambil kerja. Nunggu sambil kerja. Ya, sepakat ya. Takut juga jawab. Ya. Nah, Nabi suruh kita setelah sholat itu nunggu sholat. Itu konsepnya itu. Ya. Setelah sholat nunggu sholat dalam hidup. Ya. Jadi seperti dikatakan tadi sama Bang Ali nih. Ya. Nunggu sholat artinya apa? Ya ketika saya sholat maghrib, kita sholat, terserah kita mau sholat di mana gitu kan. Kita kerja, mungkin kerja saya akan di sana, pergi ke downtown misalkan, saya harus pergi ke downtown, udah saya sholat di downtown. Tapi saya nunggu kapan waktu sholat itu, saya akan sholat gitu. Setelah sholat isya juga saya akan nunggu kapan sholat subuh. Ketika saya tidur, saya akan pastikan tanya saya ada kegiatan, bagaimana saya akan sholat nanti sesuai dengan kegiatan saya. Persiapannya apa? Orang yang menunggu dia akan mempersiapkan. Sedangkan orang yang tidak menunggu biarkan lewat gitu, nggak ada masalah. Untuk apa urusan dengan saya gitu. Kita disuruh oleh Nabi untuk nunggu sholat setelah sholat gitu. Jadi kan itu kebiasaan kita. Yang Nabi sampaikan kata Nabi, fadzalikumur ribat. Teruslah biasakan seperti itu, teruslah biasakan seperti itu. Nah, Nabi suruh begitu tuh dalam hadis ini. Ya, buat interaksi koneksi kita dengan masjid, dengan Allah menjadi agenda hari-hari kita seperti itu. Untuk kita sempurnakan, perbanyak langkah kita ke masjid, artinya bahwa connection kita ke masjid. Kalau perbanyak langkah tempat kerja, nggak perlu kasih tahu lagi lah. Semua kita tahu. Perbanyak kita urusan kita di pasar sesuai dengan kebutuhan, yang nggak perlu dikasih tahu. Tapi yang perlu diingatkanlah yang kita bisa luput loh dalam hidup. Apa itu? Perbanyak langkah ke masjid juga. Gitu. Itu ada urusan hati di situ, ada urusan ibadah di situ, ada urusan jiwa di situ. Makanya Nabi katakan bahwa sebaik-baik tempat di bumi ini adalah khairul biqa'il ardi apa? Masjid Allah. Sebaik-baik tanah di muka bumi itu adalah masjid-masjid Allah. Masjid-masjid Allah. Sebaik-baik tempat di masjid, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebaik-baik tempat itu masjid Allah. Ustadz, ini dulu gereja. Ya, masjid kita ini dulu gereja kan. Sekarang sudah jadi masjid. Sebagai tempat, ya. Kenapa? Karena di situ kita mengajak orang ibadah kepada Allah. Di situ adalah tempat sujud kita secara terus-menerus. Ya. Bukan cuma ramai-ramai. Kita di sini. Maka di tempat yang paling baik dicintai oleh Allah, jarang kita ke situ. Bagaimana kita menjadi orang menjadi orang baik gitu. Sedangkan tempat-tempat baik jarang kita pergi. Kita nggak ada di tempat yang baik-baik yang dicintai oleh Allah. Gimana kita bisa ini? Kemudian masjid ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu kan rumah Allah ya. Ya nggak? Masjid rumah Allah. Di dalam Islam, kalau kita pergi ke rumah orang atau kita bertamu atau orang bertamu ke rumah kita, kalau saya punya rumah, ibu-ibu semua punya rumah, bapak punya rumah, alhamdulillah. Kalau datang tamu ke rumah kita, disuruh dalam Islam apa? Untuk enggak. Kita selaku tuan rumah gitu. Nah, kita muliakan. Siapa yang suruh memuliakan? Nabi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia muliakan tamunya. Nabi suruh kita loh untuk memuliakan tamu. Tamu itu kata Nabi dimuliakan, malam pertama itu adalah disuruh muliakan dengan segala kemuliaan berikan dia. Artinya apa? Yang jarang-jarang dikasih itu dikasih gitu. Malam pertama untuk tamu. Malam kedua, ketiga, 3 malam bersama kita berikan sedekah. Sedekah apa? Sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan, kita berikan. Malam ketiga, 1, 2, 3. Jadi jatah tamu di rumah kita itu 3 malam. Setelah 3 malam, baru kita boleh tanya, rencananya mau kemana gitu. Setelah 3 malam baru ditanya mau kemana. Bukan begitu masuk, mau kemana, menyembah siapa gitu. Enggak. Dalam Islam enggak. Kalau kita tahu dia adalah hamba Allah, beriman kepada Allah, dan orang baik-baik, apalagi kita kenal orangnya, dia bertamu ke rumah kita, disuruh untuk muliakan. Jatah dia 3 malam. Ya, 3 malam kita. Setelah itu baru boleh. Kita minta maaf, mungkin tidak sempat ini itu, ya boleh. Tapi jatahnya sudah 3 malam. Itu mulia nggak orang disuruh dalam Islam itu? Ya. Mulia nggak tamu di rumah orang muslimin itu? Mulia kan? Sekarang kita nih, masjid ini rumah Allah nih. Betul nggak? Kita datang ke sini, mulia nggak kita? Kalau seandainya kita disuruh muliakan tamu di rumah kita pergi ke rumah Allah, kita tidak dimuliakan. Paham? Saya rumah saya, yang miliki saya semuanya. Tapi ada hamba Allah yang datang ke rumah saya disuruh muliakan loh. Sekarang ini rumahmu ya Allah. Aku datang tiap hari ke rumahmu. Kira-kira ada dimuliakan sama Allah? Mesti dimuliakan. Mesti Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang hidupnya dekat dengan masjid loh. Datang ke masjid, mesti Allah muliakan. Itu janji Allah. Sangat tidak masuk akal. Hambanya di rumah kita disuruh kita muliakan, masa kita pergi ke rumah Allah? Itu janji Allah. Dimuliakan. Kalau di rumah kita disuruh muliakan dengan apa? Ya, kasih hidangan, makanan, ya, kebutuhannya apa? Ya, kalau musim dingin kita sediakan kebutuhannya musim dingin gitu kan. Ya, untuk beberapa waktu gitu. Ya, yang menjadi tugas kita untuk memuliakannya gitu. Kalau kita di rumah kita muliakan dengan makanan, ya, sifatnya adalah kebutuhannya materi, ya. Maka di rumah Allah rencananya mau dapat apa? Makanan juga. Bertamu ke rumah Allah mau dapat makanan juga. Lebih dari makanan kan? Allah akan memuliakan hambanya bahkan dengan sesuatu yang kita nggak nyangka, kita nggak lihat. Sesuatu yang nggak mungkin kita dapatkan dari rumah orang. Kalau misalkan di rumah Allah dapat seperti di rumah orang, apa istimewanya? Justru di rumah Allah, di masjid ini kita mendapatkan sesuatu yang nggak akan pernah kita dapatkan dari orang, dari hamba. Tahu itu harus paham. Siapapun, kalau dia dekat dengan masjid, miracle akan terjadi dalam hidupnya. Ya, Allah akan muliakan hidupnya. Maka Allah katakan ditinggikan derajatnya, dimuliakan loh. Sehingga Nabi sendiri katakan apa? Inna idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Kalau seandainya kalian melihat ada seorang yang dia itu mondar-mandir ke masjid, ya artinya bahwa selalu dekat dengan masjid Allah, fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah bahwa dia orang beriman. Disuruh persaksikan tuh bahwa masjid itu menjadi bukti kita itu beriman. Kalau kita dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan juga kita merasa bahwa kita tinggal di Kanada yang merasa
rasa sudah cukup alasan saya tidak kenal masjid. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak ada masjid, kita upayalah harus ada masjid. Sudah ada masjid, ya, baik masjid yang kita buat sendiri atau masjid saudara kita yang dekat dengan rumah, selalu jalin kontak kita dengan masjid Allah. Bagaimana saya katakan tadi, enggak mungkin kita enggak ada pergi ke supermarket, enggak mungkin loh. Begitu juga berimbanglah dalam hidup dekat dengan masjid. Ada banyak sekali fadilah di situ. Nah, ini adalah mungkin pesan kami secara umum. Sebelum saya buka tanya jawab dan yang lain, terkhusus juga tentang masalah sholat, ya. Karena masjid adalah masalah sholat, maka sholat jaga betul saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena Allah suruh sama kita, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga seluruh sholat itu, kata Nabi. Kata Allah, hafidhu ala sholawat, jaga seluruh sholat itu. Jaga itu kan bukan cuma mengerjakan. Kalau wa aqimu sholah, ya kerjakan, sempurnakan sholat. Tapi ini juga Allah katakan hafidhu, jaga. Jaga itu lebih dari berbuat, ya. Sebelum berbuat sudah diancang-ancang. Itu orang menjaga. Jadi sholat itu bukan cuma disuruh buat sholat, tapi laksanakan sholat. Bukan. Jaga juga. Maka orang yang menjaga nggak akan meninggalkan. Ya, gitu. Jaga betul itu. Kalau seandainya dibuktikan seseorang, saya pernah buat sebuah permisalan. Kalau seorang muslim mengatakan muslim saya cuma sekali seumur hidup, haji aja gitu. Kalau bukti saya muslim itu adalah saya mengeluarkan zakat, ya berarti dalam setahun saya hanya sekali aja ada bukti evidence bahwa saya itu muslim, cuma sekali aja. Dalam setahun doang. Kalau 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun umur saya, ya berarti sekitar 40 kali ada bukti saya muslim. Kalau bukti saya muslim itu hanya dengan puasa saja, dalam setahun hanya sebulan, berarti bukti muslim saya cuma ada 1 bulan. Setelah itu evidennya nggak ada. Tapi apa juga yang menjadikan seorang muslim itu dia muslim, evidennya ada setiap hari? Apa? Kita disuruh jadi muslim setiap hari gitu. Evidennya mana? So, nggak ada yang lain. Sebelum terbit matahari sudah ada bukti kita. Tegak matahari ada bukti. Mau tenggelam matahari ada bukti. Setelah tenggelam matahari ada bukti. Sebelum mata terpejam ada bukti. Ketika begitu mata terbuka juga ada bukti. Sholat kita itu adalah satu-satunya bukti bahwa kita muslim everyday. I am Muslim every day. Evidennya mana? Evidennya adalah sholat itu. Jadi Ustaz, kalau kami sudah pernah meninggalkan sholat dulu gimana Ustaz? Karena kan Allah minta sama kita, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat wajib sama kita itu ada tanggalnya loh. Ada tanggalnya. Kalau kita laksanakan sholat hari ini tanggal berapa? Sudah ada sholat satu ini sudah tanggal berapa, jam berapa kita lakukan itu. Makanya ada waktu sholat zuhur jam berapa ke jam berapa, asar jam berapa ke jam berapa. Itu diminta di waktunya gitu. Taruh sholatnya di waktunya. Taruh sholatnya di waktunya. Pembuktiannya sesuai dengan waktu. Kalau di luar daripada waktu, maka bukti itu invalid. Ya. Karena di luar waktu. Kita buat tren merah dia, tren masukkan merah dia, nggak mau terima dia, ya nggak mau masuk dia. Dia ada waktunya gitu, waktunya. Ada slot time gitu yang sudah merupakan apa? 5 slot masing-masing gitu. Kalau di luar slot itu, kalau nggak ada alasan yang jelas, tertolak dia. Alasan jelasnya apa? Musafir misalkan, kita safar. Kenapa nih sholat asarnya justru di luar waktunya nih? Safar. Oke, masuk. Kalau nggak ada alasan, nggak masuk. Tapi gimana kami Ustaz nih? Pernah meninggalin sholat gitu. Selama ini, bahkan masa-masa lupa dulu. Gimana itu? Hutang nggak itu sama Allah? Hah? Hutang ya? Tapi hutang udah lewat tempo atau enggak? Udah lewat tempo hutangnya.
Kalau hutang udah lewat tempo masih bisa bayar. Alhamdulillah udah lewat tempo, nggak perlu bayar lagi. Ya. Bukan cuma harus bayar, kena denda lagi kan? Ya, kena denda lagi ini. Ya. Iya. Salat itu kan diwajibkan pada waktunya, masing itu ada tempo sendiri gitu. Udah lewat tempo, udah kadaluarsa bahasanya. Udah kadaluarsa, expired udah. Ya. Tapi ini sekarang gimana Ustadz? Yang masih banyak itu, namanya hutang kita sama Allah itu belum terbayar, gimana itu? Ya namanya hutang yang wajib bayar lah, plus denda kan. Sama bank aja kalau kita hutang, emang udah jatuh tempo, lewat nggak perlu bayar, enak kali gitu. Alhamdulillah udah lewat waktunya, nggak perlu bayar lagi. Nggak ada begitu. Bayar juga, tapi kena denda. Ya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat, sudah lewat waktunya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha salat tersebut. Dia bayar, dia qadha salat itu, nggak ada masalah, diqadha. Cuma untuk mengqadha salat ini, qadha artinya apa? Qadha itu lakukan kembali pada waktu yang lain gitu, pada waktu saat kita bisa melakukannya. Nah, cuma supaya salat ini bisa valid kembali dan bisa berlaku, itu syaratnya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahului dengan taubat kita. Enggak cuma sembarang sholat gitu. Tapi taubat. Kita buat semacam deklarasi ya kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kita yang di dalam deklarasi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama apa? Berhenti dari kebiasaan meninggalkan sholat. Yang kedua adalah menyesal terhadap perbuatan kita yang salah itu. Karena meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar loh, saudaraku ini dimuliakan. Dosa besar. Yang ketiga adalah berjanji sama Allah kita nggak akan mengulanginya lagi. Nah, itu taubat kita tuh. Hanya kita dan Allah yang tahu tuh. Yang kita harapkan mudah-mudahan sholat kita itu bisa berlaku. Yang uang kita itu yang sebenarnya sudah expired itu bisa berlaku lagi gitu. Ingat nggak dulu kita mau berutang misalkan, sekarang mau bayar 100 perak, ada harga nggak? 100 perak pergi sekolah dulu kan, ingat bapak-bapak ibu sekalian ya, pergi sekolah dulu 100 ya, pergi sekolah kita masih pakai uang 100 rupiah gitu ya, 100 rupiah pergi sekolah. Kalau Robi berapa? 1000 ya? Ada lain 500 ya. 5 rupiah tuh, masih 5 rupiah dulu. Kalau Robi 5.000 ya. Dekat-dekat. 25 rupiah ya. Itu masih 5 rupiah, ini 25 rupiah. Nah. Hah? Iya. Belum berlaku ringgit dulu ya. Dulu masih ringgit ya. Ada seringgit. Bayangkan kita dulu itu ngutang misalkan 100 rupiah. Hari ini datang mau bayar 100 rupiah. Ada harga nggak? Hah? Ada harga. Sejak kapan bang? Ini 100 rupiah. Utang saya dulu. Pada saya ambil 100 rupiah nih. Berharga nggak? Itu persis seperti itu sholat kita dulu. Itu yang 20 tahun yang lalu. Mau kita bayar sekarang. Udah inflasi, udah. Tapi gimana juga saya bisa membayar hutang itu? Nah, kita akan minta maaf dulu kan. Ya, saya minta maaf. Kalau dia memaafkan, ya, itu baru berharga loh. Apapun yang kita bawa akan berharga. Kalau dia mau menerima kita dan kita minta maaf, gitu. Dahulu kan minta maaf. Nah, begitulah juga mungkin sama Allah kita katakan untuk mendekatkan pemahaman kita. Ya kita untuk membayar sholat-sholat kita itu ya dahulukan taubat kita sama Allah gitu.
Ini udah betul-betul expired betul udah tuh. Dan inflasi habis tuh sholat kita. Ya, sholat yang inflasi gitu ya. Inflasi betul ya. Taubat kita kepada Allah. Ya, taubat kita kepada Allah dengan apa? 3 hal. Apa tadi? Yang pertama, harus ada tiga hal dalam taubat kita itu. Khusus masalah sholat nih. Pertama apa? Mengakui, ya, menyesal, artinya menyesal akan kesalahan itu. Kemudian berjanji sama Allah, kalau bisa bersumpah sama Allah, ya Allah, aku bersumpah denganmu bahwa aku tidak akan pernah mengulanginya lagi meninggalkan sholat ini. Kita betul-betul janji itu, promise betul sama Allah. Yang ketiga apa? Berhenti dari kesalahan. Karena orang yang bertobat dengan benar masih berbuat kesalahan, belum betul tobatnya. Ya, enggak. Berhenti, saudara yang dimuliakan. 3 hal ini. Mudah-mudahan walaupun 100 rupiah kita buat hari enggak berharga gitu. Ya, berharga, masih ada harganya. Allah akan mengampuni hambanya siapapun gitu. Ya, siapapun akan diampuni oleh Allah selama ya dia yang tahu betul enggak permintaan maafannya, tobatnya kepada Allah, dia yang tahu. Kita yang tahu dengan Allah kok. Allah tahu gitu. Jadi jangan merasa terlambat, saudaraku, jangan merasa terlambat. Dimanapun kita berada, di bumi manapun kita hinggap, ya, bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Ya begitu. Di mana kita berpijak, di situ kita menyembah Allah, Tuhan yang satu. Saudara akan dimuliakan. Nah, baik. Mungkin itu saja daripada saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, Isya. Sholat dulu, kita lanjut pertanyaan setelah sholat. Serah gimana kesepakatan? Yang di online. Kita lanjut aja ya. Kita buka 15 menit yang di onsite. Kita dahulukan dulu yang di onsite ini insya Allah. Barangkali ada pertanyaan menyangkut yang sudah disampaikan tadi. Wah. Ya. Ini banyak yang bertanya nih. Dari depan sini lah, Om Robi dulu nggak apa-apa ini. Silakan berudat. Ya, pertanyaan pertama. Jadi kan Ustaz tadi mengambil perumpamaan kita ke grocery store ya, maksudnya kita belanja karena kita punya kebutuhan, ya. Jadi kalau kita nggak ke sana kita lapar, gitu kan? Nah, di Kanada ini kan ditambah dengan adanya iklim, adanya perubahan waktu, itu menjadi pendingin, itu kan menjadi tantangannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita itu bisa membuat datang ke masjid itu menjadi kebutuhan seperti kita menjadi kebutuhan kita untuk selalu berbelanja ke grocery, gitu Ustaz. Terima kasih. Mas tinggi. Iya, ini langsung dijawab aja ya, supaya tidak lupa pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, bagaimana kita menjadikan kebutuhan kebutuhan kita ke masjid itu seperti butuhnya kita pergi ke grocery misalkan. Kita butuh ke grocery karena emang dari awal memang kita sudah butuh, di Indonesia butuh. Cuma sekarang misalkan kalau orang sering biasanya dia makan keju, maka di sini akan pergi di mana yang ada banyak kejunya gitu ya. Kalau di Indonesia dia suka makan buah-buahan tentunya, yang mana kita suka, yang ada banyak buah kan, beda kan. Apa yang biasa selama ini gitu. Maka masjid juga begitu. Jadikan kebiasaan, loh. Jadikan kebiasaan kita menjaga sholat kita dan menjaga hubungan manusia kita sesama Muslim. Karena kita sering menjaga, misalkan di kampung kita sering menjaga itu, maka sampai kemarin kita ngerasa nggak mau terputus dengan masjid gitu. Kalau kita di sini belum memulainya di kampung kita, maka sekarang mulai di sini. Ya. Dengan sholat kita itu, ya, dengan membiasakan kita ke masjid, merasakan bahwa oh begini ya nuansanya ke masjid, ya, berjumpa dengan sahabat kita, kawan-kawan, kemudian kita sholat, ya, ada waktu kita sempatkan selalu ke masjid gitu, pulang kerja sempatkan ke masjid misalkan, ya, kita jaga gitu sholat kita. Nah, itu
kebiasaan itu menjadikan akhirnya sebuah kebutuhan. Akhirnya di mana-mana pun kita akan pergi ke masjid. Semua itu ta'awud, pembiasaan gitu. Menjadi habit. Ketika menjadi habit, kita akan menjadi kebutuhan. Nah, dan kita merasakan loh, berbeda kita berada di masjid. Dan ketika berada di masjid, kita jumpai dengan saudara kita. Jangan pergi ke masjid individualis juga. Pergi ke masjid cuma sendiri, habis itu pulang. Nggak pernah jumpa sama orang. Nggak pernah kita salamin saudara kita. Salamin saudara kita. Berbagi kisah cerita walaupun 5 menit dengan saudara kita. Kita say hello dengan orang samping kiri kanan. Itu penting. Bagus. Ya. Menjalin hubungan. Terus kalau misalkan musim dingin, kami salju, banyaknya nggak bisa ke masjid. Ya. Kan musim dingin, musim salju, ada waktunya. Ya. Jangan dibilang kami di sini, saya usah nggak dekat dengan masjid karena di Kanada ada musim dingin, makanya saya nggak ada ke masjid. Itu yang jangan, musim dingin cuma berapa waktu. Masjid ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjaga itu. Bisa kita pergi. Pada saat kita nggak bisa pergi, itu nggak masalah. Dicatat oleh Allah kita pergi ke masjid karena berhalangan loh. Saya nggak bisa pergi ya Allah, karena saya berhalangan. Itu tetap dicatat pergi ke masjid karena dianggap berhalangan. Persis kita nggak kerja karena nggak berhalangan. Gaji tetap nggak? Gaji tetap gitu. Karena udah biasa. Nah, jangan mau pergi ke masjid nih, Wah, kapas lagi salju lagi tebal-tebalnya itu mau pergi ke masjid nih. Aduh, nggak bisa pergi nih. Waktu nggak ada salju, nggak pergi. Ya, insya Allah. Pertanyaan kedua? Ya, silakan. Assalamualaikum. Adab kepada masjid, terhadap masjid itu apa aja hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kan di ruang makan dan di sana office. Maksud saya itu adab yang nggak boleh kita lakukan tuh di dalam masjid. Yang ini apa? Kadang-kadang kan mungkin kayak terima telepon, apa kita boleh menerima telepon mungkin tidak berhubungan dengan kegiatan masjid dalam masjid ini kayak gitu, atau mungkin membalas teks. Itu gimana kita menjaga adabnya. Terus juga orang tidur di masjid. Makasih. Baik, bagus. Ini karena ada kita dari sisi seperti apa sekarang ada kita di masjid. Karena masjid rumah Allah, kita harus punya adab, menjaga adab. Sebagaimana juga kita bertamu ke rumah orang, harus jaga adab kan? Ya, anggap aja rumah tamu. Semakin kita beradab di rumah orang, semakin baik. Di rumah Allah suci. Kita masuk artinya bahwa tidak ada hadas besar, hadas kecil bersama dengan kita. Sebaiknya justru adalah kita masuk dengan sholat, ya kan? Sholat, nggak duduk di masjid kecuali untuk sholatnya. Jangan datang ke masjid untuk foto-foto, habis itu keluar seperti tadi dia bilang, ya. Ya, ada tren sekarang masuk masjid foto-foto, habis itu keluar, ya. Masuk ke masjid untuk sholat, ya. Ya, untuk sholat paling kurang sholat 2 rakaat. Baru yang lain. Adabnya masuk. Jangan memperbanyak tawa canda yang tidak ada hubungannya dengan zikir pada Allah. Itu adab masjid loh. Ya, masjid itu tempat ibadah, tempat sholat itu kita harus jaga itu. Ya. Kuat di masjid di tempat, kenapa? Ini tempat. Kadang mungkin kita ngomong orang mau sholat. Karena memang tempat yang sholat kita jadikan sebagai tempat sholat itu, area sholat itu adalah masjid. Di situ harus dijaga. Di situ adalah sholat, baca Quran, zikir. Itulah inti daripada masjid, ya. Kemudian juga majelis taklim ilmu pengetahuan di situ. Selebih daripada itu maka kita sebaiknya nggak ngomong di situ. Urusan dunia makruh ngomong di masjid. Masalah-masalah duniawi makruh ngomong di masjid. Kenapa? Inilah yang membedakan. Kalau urusan dunia di mana-mana pun saya dengar orang ngomong begitu, tapi di masjid masih ada juga seperti itu. Justru what different? Saya ngomong duduk di kedai kopi atau di sana tetap di Tim Hortons misalkan ngomong masalah kerja nih, gitu. Sampai kemarin itu pula pembicaraannya sama gitu.
Jadi apa bedanya masjid dengan yang bukan? Di masjid orang mendapatkan ketenangan, di masjid dia mendapat sesuatu yang nggak ada di luar, di masjid di situ ada bacaan-bacaan yang menghibur hati, ya kan gitu. Ya, nuansa itu kita wujudkan di masjid. Nah, begitu para ulama mengatakan harus terwujud itu di masjid. Bacaan Al-Quran, majelis ilmu, mengingatkan kepada Allah, itu aja. Selebihnya yuk kita jangan ngomong di dalam ya, kita di sana aja. Nah, masalah apa nih? Masalah, oh ya, dari sana aja. Biarkan masjid ini, tempat ini untuk masjid. Untuk orang sholat di masjid, nggak kita ngomongkan masalah itu, makruh. Lalu kemudian, boleh nggak tidur di masjid, Ustaz? Boleh. Kan kita tahu, semalam kita cerita, para sahabat yang nggak ada rumah itu tidurnya di mana? Di masjid. Mereka tidur di masjid. Oh, Ustaz kotor. Ya kan nggak identik tidur dengan kotor. Ya kalau mau tidur di masjid berarti jaga. Jangan kotor. Kemudian setelah itu juga jaga orang yang sholat, orang bisa sholat. Nah, jadi kita nggak boleh mengharamkan tidur di masjid. Haram tidur di masjid. Gimana haram? Para sahabat banyak dulu tidur di masjid kok. Yang nggak ada tempatnya tidur di masjid atau singgah di masjid, beristirahat di masjid boleh. Gitu. Nah, penting jaga adab, jaga kebersihan, jaga adab di dalam masjid. Kalau mau masuk tidur, ya sholat 2 rakaat, wudhu sholat 2 rakaat, zikir kepada Allah, kemudian capek tidur sebentar, habis itu bangun berangkat. Ya, di mana lagi orang akan mencari sesuatu kecuali yang di masjid. Di masjid semua semestinya dia dapatkan di situ. Ya paling kurang dia istirahat sejenak di masjid. Nggak ada rumahnya, mau kemana gitu. Atau rumahnya masih jauh, istirahat di masjid. Nah, maka saya kurang setuju masjid-masjid yang mengatakan dilarang tidur di masjid. Ya orang yang pergi jauh lagi di jalanmu tidur di mana? Lewat malam-malam pagi tempat kita ya. Tempat kita itu digembok semua kuncinya nggak tahu harus kemana gitu. Rumah kalau gitu bukalah rumah. Terima di rumah gitu. Rumah pun terkunci. Hanya rumah Allah yang nggak ada kunci sebenarnya kan. Siapapun hambanya boleh datang kapan saja dengan segala kebutuhan dengan menjaga adab tentunya. Nah, itulah masjid. Betul-betul rumah menjadi solusi bagi siapa saja. Nah, terasa itu kalau kita perjalanan di Indonesia jauh-jauh itu, kita apalagi di tempat kita ini ya dingin sekali. Misalkan ada orang saudara kita yang Muslim, dia harus pergi kemana gitu, ya masjidlah tempat dia itu kembali ya saat dia nggak ada apa-apa gitu. Begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya masih? Oh boleh. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pertanyaan saya adalah soal perempuan dan masjid. Karena saya pernah dengar juga sebaik-baik perempuan adalah sholat di rumahnya dan sebaik-baiknya lagi di kamar. Gitu. Di tempat terkecil sendiri. Iya. Supaya itu aja, Ustaz, makasih. Dalam lagi. Baik, terima kasih. Ya benar. Ya. Selamatlah ya. Ya deg-degan gitu. Tenang aja, ada kesempatan lagi lagi. Nah, gimana nih Ustaz? Saya pernah dengar hadis ataupun orang yang mengatakan bahwa ya sebaik-baik tempat bagi wanita itu sholatnya adalah di rumah, bukan di masjid. Dan di rumah, di dalam kamar, di kamar dalam kolong dalam laci dalam itu. Gimana Ustaz? Itu hadis Nabi yang jelas Nabi katakan bahwa bagi laki-laki sholatnya itu di masjid. Kecuali dia ada uzur dan yang lain kan. Kemudian bagi perempuan sebaik tempat di rumah, bagi laki-laki sebaik tempat di masjid. Itu adalah hukum dasarnya ya, kita harus tahu. Ada alasannya nggak itu? Oh, banyak alasannya jelas. Kalau seandainya hukum pergi ke masjid disamakan laki-laki dengan perempuan, banyak berhalangan nggak bisa. Susah payah. Ya, karena dia punya anak, dia harus ngurus keluarga dan yang lain. Maka ketika dalam hal ini Nabi membedakan laki-laki dengan perempuan,
itu pembedaan secara adil sekali. Secara adil. Sehingga seorang wanita ketika dia sholat di rumahnya, dia rela. Kenapa? Ya, bagi saya baik di rumah. Saya punya anak, punya ini, punya itu yang saya urus. Sholat di rumah. Si ayahnya selalu pergi. Ya, baik bagi dia memang pergi ke sana. Sedangkan saya baik di sini. Alhamdulillah. Kalau dibilang Nabi sebaik-baik semua kalian ke ayahnya itu. Nggak ada masalah apa-apa. Kita harus pergi ke masjid, gendong sana, gendong sini, persiapan. Berapa lama itu berangkat ke masjid harus gendong semua itu. Bawa semua. Maka sangat logis ketika Nabi mengatakan bagi wanita sebaik-baik di rumah. Tenang kita kan. Persis seperti Nabi bilang sebaik-baik tempat bagi laki-laki di masjid. Sebaik-baik bagi perempuan di rumah. Itu adil. Okay? Nah, pada saat perempuan tidak memiliki halangan apa-apa untuk pergi ke masjid, apa kata Nabi? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Lihat, ketika dia tidak ada larangan apa-apa, nggak ada halangan apa-apa untuk pergi ke masjid, jangan larang. Jadi nggak dilarang pergi ke masjid loh. Bahkan Nabi mengatakan jangan dilarang. Tandanya apa? Ketika dia tidak ada halangan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa di rumah, anaknya sudah besar, nggak perlu dia urus, anak bisa urus sendiri, dia waktunya free, bisa pergi, pergilah ke masjid. Apalagi model wanita hari ini, kalau di rumah nonton drakor, ini. Saya bilang di Indonesia, bukan di sini. Tenang. Ya lebih baik dia datang ke masjid. Karena di masjid dia beribadah, kemudian apalagi ada pengajian yang suaminya aja nggak pernah ngajarin seperti itu. Dia dapatnya di masjid. Ya, maka hari ini akhirnya maka dai-dai yang kurang memahami kondisi kadang juga ya, kondisi orang, suruh di rumah lebih baik nonton drakor daripada dia pergi ke masjid. Lebih baik pergi ke masjid, dia dengarkan sesuatu yang nggak pernah dia dapatkan sama suaminya, sama ini. Kemudian ada ibadah, interaksi dengan wanita lain juga di masjid. Bagus. Nggak ada halangan, pergilah ke masjid. Ya, pergi ke masjid itu. Tahu nggak, di Masjid Nabawi itu ada namanya Babun Nisa. Ya, pintu khusus untuk wanita. Apa artinya? Terbuka. Hah? Wanita. Bukan terbuka untuk wanita. Saking banyaknya harus buat pintu khusus. Ya. Saking banyaknya Nabi disuruh buat pintu khusus untuk wanita. Mas itu rame-rame gitu. Terserah wanita laki-laki masuk itu. Ketika wanita rame, ya, dan wanita kadang lebih cepat berangkat pulang, ada laki-laki juga, akhirnya udah desak-desakan di pintu. Maka Nabi katakan apa? Lau ja'altum baban. Kalau bisa kalian buat satu pintu khusus untuk wanita yang mudah mereka akses keluar, tidak bersama dengan kalian. Sampai hari ini di Masjid Nabawi itu ada namanya Babun Nisa. Masa Nabi hidup itu ada sampai harus buat pintu khusus. Apa artinya? Lalu dai-dai sekarang ada sebahagian yang memakai hadis yang dhaif tadi itu, hadis dhaif itu dipakai untuk mengatakan wanita di rumah dalam kamar sangat tidak logis, nggak memahami konteks hadis Nabi yang luas, nggak memahami konteks kehidupan saat ini, hanya mengatakan bahwa aurat itu pergi keluar aurat, jadi wanita itu di luar dia aurat. Ibu-ibu kita, wanita kita di Indonesia udah adanya pergi ke masjid, hukumnya nggak ada wanita di dunia yang pakai baju sholat seperti wanita kita di Indonesia. Nggak ada, ya kan? Seluruh dunia nggak ada loh. Mukena orang Indonesia atau orang Melayu itu nggak ada seluruh dunia. Lalu bahasa ini juga dikeluarkan sama orang Melayu. Nggak boleh pergi ke masjid karena aurat sana sini. Itu mukenanya cari seluruh dunia nggak ada loh. Cuma orang kita. Gitu. Ini konteks itu harus dipahami. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Itu mana saya mungkin sudah saya jelaskan lebar sedikit karena ini konteksnya meluas dan harus dipahami. Ya, gitu. Baik.
Terima kasih Ustadz. Barangkali mungkin ada yang di online yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan buka kesempatannya. Kalau enggak kita borong semua yang di onsite ini. Banyak nih stok pertanyaan. Janganlah. Boleh saya nanya ya, Angkat tangan. Mas Agung. Oh, boleh, silakan. Silakan. Orang luar negeri nih nanya nih. Ya, orang luar negeri nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya Silakan, Pak. baru pulang ini. Pak Subhan. Suara kedengaran bagus. Iya, alhamdulillah. Ya, Mantap. Jadi waktu pulang ke Indonesia itu kan kita terbang malam. Terus kita tertidur, terus bangun kita lihat waktu Toronto katakan itu sudah subuh, tapi waktu di Jepang itu sudah mungkin mendekati zuhur atau sudah zuhur. Jadi waktu kita bangun itu sholat apa yang kita mesti kerjain di dalam pesawat kita? Apa sholat subuh ikut waktu tempat yang kita tinggal atau di waktu tempat tujuan gitu? Karena kita di pesawat ya, masih di atas pesawat gitu. Kira-kira pertanyaannya gitu, Ustaz. Insya Allah. Ya baik, terima kasih Pak Subhan. Nah, memang terasa sekali waktu berbeda kalau kita pergi ke North America ya, dari tempat kita. Waktu apa yang harus kita lakukan? Setiap kita berangkat dari sini Toronto subuh misalkan, waktu subuh di Toronto. Sebelum subuh berangkat, pesawatnya sudah berangkat gitu, jam 3 misalkan, sudah berangkat. Masih di sekitaran areal Kanada dan Amerika, subuh. Setelah itu sampai ke Tokyo kita sudah waktu zuhur misalkan. Apa yang akan kita kerjakan? Kita masih di atas. Di atas, enggak turun. Ya, masih di atas pesawat. Turunnya di Hong Kong gitu mungkin ya. Turunnya di Hong Kong misalkan. Di atas pesawat, apa yang kita kerjakan? Pertama, apakah sholat itu dianggap valid, sah nggak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat di atas pesawat itu nggak sah. Karena dia tidak langsung dengan bumi. Karena rukun sujud itu, syarat sujud itu harus di atas bumi. Sedangkan pesawat itu bukan dianggap bumi. Tapi dia bergantung, bukan dengan tali, bergantung sendiri, begitulah adanya. Ya kan? Begitu dia. Tapi waktu sholat itu namanya sholat menghormati waktu. Makanya ada sholat ya kita bertayamum dengan ya begitu disyaratkan tayamum gitu kan. Kemudian kita sholat sambil duduk menghadap ya kemana pesawat gitu. Itu adalah sholat menghormati waktu. Maka pertanyaan sekarang adalah saya ubah. Pada saat waktu yang kita tahu itu, kalau waktu subuh sebelum terbit matahari, berarti sholat subuh. Nah, saya sholat di dalam pesawat adalah dengan sholat subuh permatan waktu gitu. Sholat subuh dengan sebagaimana saya bisa gitu. Dengan saya bertayamum, terus saya sholat menghormati waktu. Kemudian ketika sampai di atas itu sholat zuhur misalkan, saya sholat zuhur menghormati waktu gitu. Kalau saya tahu itu sholat zuhur, maka saya akan sholat zuhur plus dengan sholat asar. Saya jamak gitu misalkan. Tapi itu penghormatan juga pada waktu. Nanti ketika kita turun dari pesawat, sudah selesai, turun di pesawat bisa di atas bumi kita sujud, maka kita akan mengqadha semua sholat tersebut. Tapi kita tidak berdosa insya Allah karena kita telah melakukannya sholat penghormatan, menghargai waktu ketika kita di sana karena kita berhalangan nggak bisa buat apa-apa seperti itu. Nah, kita mengqadha semua sholat tersebut ketika sudah sampai di bumi. Nah, gitu. Nah, kemudian kita jaga. Kalau misalkan kita turun sampai ke Indonesia, misalkan sampai ke Jakarta, itu waktunya apa nih? Waktunya sudah subuh lagi misalkan. Subuh lagi. Maka berangkat dari Toronto kita subuh, sampai ke Indonesia subuh, itu waktu sholat dari subuh ke subuh berapa waktu yang kita tinggalkan kira-kira? Ya? 5 itu berarti lakukan 5 waktu tersebut ya. Nanti sekali begitu. Oke. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Jazakallah. Terdengar jelas Pak Ian? Ya jelas. Cuma pertanyaan Subhan? saya waktu kita mau Baik. kalau ada Ini- lanjut boleh tanya lanjut.
waktu kita sholat di Indonesianya itu boleh Ya. dikodok sekalian dua-dua gitu, yang menjamak semuanya. Iya, kalau sholat qadha kan sholat yang sudah kelewatan waktunya, ya boleh kita kumpulkan semua, kita sholat ya sampai ke Indonesia, ya kita mengqadha sholat tersebut yang kita tinggalkan dalam pesawat. Berapa waktu yang kita perkirakan tadi dari subuh ke subuh, 5 waktu misalkan, ya kita mengqadha. Kalau sempat mengqadha di airport, ya bagus juga. Kalau ada tempat kita qadha di airport, ya. Kalau enggak di airport, ya di mana tempat yang paling mudah kita melakukannya, lakukanlah. Nah, dan jangan tinggalkan sholat tersebut. Ya, itu. Baik, insya Allah jawab ya Pak Subhan. Ini ada pertanyaan online. Online pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Ketika di rumah, saya mengajarkan ketiga putri saya sholat awal waktu dan berjamaah, sehingga saya jarang sholat berjamaah di masjid. Apakah itu dibolehkan? Tanyanya demikian, Ustaz. Silakan. Oh ya, baik. Ya, seorang bapak, apalagi kita di sini ya, di tempat yang mungkin jauh dengan masjid, ya. Kita membagi waktu dengan anak-anak kita, dengan istri kita, boleh laksanakan sholat berjamaah, ya. Laksanakan sholat berjamaah. Kita ada waktu dengan keluarga kita, ada waktu juga dengan masjid. Ya. Maka saya katakan bahwa masalah mengingatkan kita ke masjid itu harus sering diingatkan, karena kita merasa kadang merasa nggak perlu ke masjid, nggak bisa, hidup kita nggak bisa putus dari masjid, jauh dari masjid, saudaraku dimuliakan. Mau kalau ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, mulia di langit gitu, maka kita harus ke tempat yang di situ ada banyak penduduk langit yang datang, nggak di pasar. Makanya ibu-ibu juga hati-hati banyak-banyak di pasar. Ya, nah itu harus dikawal ya. Kalau ada suami harus dikawal. Jangan lama-lama nih, ya, gitu. Nah, gitu. Boleh, ya. Tapi dia dijaga proporsionalnya, karena ada muatan edukasi juga bagi anak-anak di rumah gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu di onsite? Tadi Teh Lali mau ada pertanyaan? Mau sebentar biar kedengaran ya. Online. Silakan. Tadi sholat yang hutang waktu di masa lupa tadi, kita nggak tahu berapa lama lupanya, itu gimana? Jadi tiap selesai sholat wajib terus langsung kodok. Itu berapa lama kita nggak tahu berapa lama sudah kita nggak ini kan, nggak tahu pasti gitu. Tapi umur kita tahu berapa, ya, kita tahu berapa umur kita. Kemudian kita tahu paling kurang adalah waktu yang kita tahu umur kita, ya, lebih kurang pada saat kita akil balik dulu. Itu pada saat kita misalkan SMP kah, misalkan, ya, itu umur kita berapa? Oke. Kemudian mari lihat ketika kita SMP gitu dan SMA itu persentase sholat kita seperti apa? Pada umur berapakah kita yakin itu bisa kita yakini saya menjaga sholat dengan baik itu masa kuliah enggak ya? Atau setelah kuliah? Oke? Atau setelah kuliah? Atau ketika sudah nikah gitu? Oke? Saya tadi setelah nikah itu pun dia karena ya nggak enakan sama ayahnya anak-anak gitu. Dia mau dapat istri yang solehah gitu, akhirnya saya sholat di sini misalkan. Ya. Nah itu kan bisa kita ke belakangnya itu berarti berapa tahun itu? Ada 10, 15 tahun nampaknya nih Ustaz. Ya misalkan.
Kita lihat nih, 15 tahun nih misalkan. Ini berlaku juga bagi ayahnya anak-anak juga, ya. Ini udah langsung apa namanya? Ya, dua-duanya gitu. 15 tahun nampaknya nih ya, 15 tahun. Nah, dalam 15 tahun itu, yang kita yakin dalam salat kita itu apa? Salat maghrib aja yang dulu kita jaga ya? Atau yang lain, atau salat mana gitu? Maghrib aja atau subuh aja gitu? Jumat aja. Atau Jumat aja gitu, ya? Atau Jumat aja gitu. Kita renungkan dalam 15 tahun itu, ya, yakinnya kita itu, ya. Setiap hari pasti sebulan sekali gitu. Ketahuanlah kita. Buat kalkulasi yang meyakinkan dari kemungkinan yang kita lakukan loh. Itu kan kita ngutang sama Allah. Buat kalkulasi pada saat kita masih mampu untuk mengkalkulasi gitu. Pada saat itu kita lihat memanglah seberapa persen mungkin ya, cuma 15 tahun ini ya, Masya Allah ya. Ya, kalau di jumlah-jumlah ya hanya 10% apa yang saya sholat gitu. 90% enggak, contoh misalkan. Atau 50% ada saya sholat, 50% enggak gitu. Ya. Maka kita kalkulasi aja ya. 50% berarti daripada umur saya 15 tahun itu gitu. 15 tahun 50% cuma sholat ya berarti 7 tahun. Contoh misalkan 7 tahun saya paling kurang nih harus bayar ini sholat saya gitu. Nah, lalu kita akan sholat, misalkan begini, ini sholat hari ini kita sholat 5 waktu kan? Kita sholat 5 waktu apa 5 kali lah? Bukan 5 kali. 10 kali. Hah? Kita diwajibkan 5 kali atau 5 waktu? 5 waktu. 5 waktu ya. Karena ada orang yang sholat 5 kali dalam satu waktu gitu. Dan kita waktu ini berbeda. Jadi makanya 5 waktu gitu kan. Iya. Ya. Wah, betul juga itu ya. Idenya. Makanya diwajibkan kita sholat 5 waktu 5 kali kewajiban kita gitu. Nah, jadi kita sholat 5 waktu itu, setelah sholat itu kita sholat yang lain misalkan, ya. Ada sholat yang lain lagi. Sholat zuhur, ada sholat zuhur lagi. Sholat zuhur asli gitu, yang punya waktu. Kemudian ada sholat zuhur yang Bayar utang. qadaan ya, qadaan lillahi ta'ala gitu. Qadaan. Hah? Qadha 4 gitu ya. Qadha salat sampingan gitu. Salat sampingan terus gitu. Sampingnya ada salat, sampingnya ada salat. Kalau setiap hari kita jaga begitu, dalam setahun berarti kita udah bayar setahun kan. Contoh misalkan ya. Dalam setahun kita begitu misalkan. Jaga ada salat 2 rakaat. Kalau waktu salat Jumat itu ada salat lagi tidak sama orang. Apa nih salat nih? Banyak kali salatnya kok. Nih salat apa nih? Diam aja, jangan banyak ngomong. Rahasia kita, ya rahasia kita sama Allah gitu kan. Rahasia kita sama Allah, nggak usah peduli sama orang ya. Padahal kita sedang rapel tuh 5 macam sholat terus gitu kan. Di situ kan. Ya, daripada duduk ngantuk situ kan, ya rapel terus gitu. Nah, sholat terus. Kita jaga, ya silakan. Kita disiplinkan setahun kita bayar setahun gitu. Insya Allah. Nah, yang penting apa? Dahulukan taubat tadi. Dahulukan taubat. Yang mudah-mudahan walaupun salat sudah expired tapi bisa berharga seperti logika yang saya katakan tadi. Ya, jelas ya? Ya. Mohon dikalkulasikan masing-masing kita pada nominal yang menurut kita bisa meyakinkan. Itu karena hutang kita sama Allah. Jangan main-main. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang di online barangkali ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah sampai di ujung acara ini ya. Alhamdulillah. Sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada mungkin bisa dilakukan penutup Ustaz, kemudian ditutup dengan doa penutup insyaallah. Baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah di akhir daripada ini maka saya meminta kepada kita semua dan saya jaga sholat secara baik dan tumakninah dijaga.
Mohon maaf tadi saya lupa. Tumakninah dijaga. Dalam sholat itu jangan asal gerak gitu. Tumakninah itu dijaga. Tumakninah apa? Khusyukan kita dalam sholat dan ketenangan dalam sholat. Jadi dalam kita sholat jangan Allah. Itu nggak ada tumakninah. Ketika kita sholat, tumakninah itu apa? Allah. Kita merasa loh, setiap perubahan gerak tubuh kita itu kita rasa. Allah, waktu kita sujud, rukuk itu. Sampai hati kita merasa tenang dan merasa dia sedang rukuk. Ini tubuhku sedang rukuk. Hati ini bilang sedang rukuk juga. Pikiran juga bilang sedang rukuk. Dan tenang kita. Baru berubah. Sami Allahu liman hamidah. Kita merasa kita sedang i'tidal gitu. Sedang berdiri dari ruku. Pikiran kita merasa, hati juga tenang dalam posisi seperti itu, baru berubah. Tubuh kita juga merasa kalau kita sedang sujud. Kemudian juga pikiran mengetahui kita sedang sujud. Hati juga paham, tahu, terbawa ini sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ucapkan itu. Itu perlu saya katakan garis bawahi. Kenapa? Karena gerakan sholat ini kan gerakan udah karena sering dia jadi otomatis. Ketika otomatis jadi autopilot gitu. Ketika baca Al-Fatihah aja sadarnya amin, udah amin nih ya. Itu harus dirasakan semua ya. Rasakan ya dan wujudkan ketenangan ketika sholat. Jangan berubah gerak itu sebelum kita merasakan itu, kita menyadari gitu. Awareness itu betul terwujud ya. Kita aware betul ketika sedang melakukan gerak sholat itu. Apalagi kita sholat sendirian. Ya, sendirian kan masing-masing ya sesuai dengan kondisi gitu. Ya, sesuai dengan kondisi gitu. Aware. Betul-betul. Jangan main-main dengan gerakan sholat. Kita paling istimewa. Karena di situ kita menghadap Allah, Tuhan kita. Video yang sholat tarawih 24 menit. Oh itu nggak usah dilihat ya. Kalaupun dilihat jangan diikut. Nah, makanya kita katakan ya, kita akan tahu kualitas sholat seperti apa gitu. Mungkin nggak ketenangan sholat diwujudkan, nggak mungkin. Nah gitu ya. Baik, jadi itu aja mungkin catatan daripada saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah semua ibadat kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna muqimina sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakanlah kepada kami iman kepadamu ya Allah. Tuliskan kami kepada menjadi hamba-hambamu yang bertaubat kepadamu ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang berhenti daripada kesalahan dan maksiat yang kami kerjakan selama ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk menjaga salat kami ya Allah. Mudahkanlah kami dan jagalah keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami untuk selalu mendirikan salat dan menyempurnakan salat dalam hidup mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mampu mendengarkan kebaikan dan menjalankan dalam hidup kami ya Allah, dan tampakkanlah yang batil itu batil dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami bersih dan jadikan kami dengan nikmat-Mu bersaudara sesama iman kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami saudara sesama iman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kami ingatkan, mungkin setelah kita tutup ada beberapa pengumuman, jadi jangan langsung bubar dulu ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya, baik di online maupun yang berada di masjid. Kami terima kasih sekali atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan Hafaratus Majlis. Subhanakallahumma hamdihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ada kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Barakallahu semuanya. Ya. Namanya nanti dulu. Sebentar. Selamat sholat subuh besok. Terima kasih.